Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, Shalom. Yes, ada sukacita? Pasti saudaraku. Di dalam firman ada kekuatan. Di dalam pujian ada kekuatan baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengar pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga Saudaraku, ada sukacita? Amin. Yes, tak tersembunyi kuasa Allah. Lagu pujian mengawali firman Tuhan hari ini. Yesus hadir di tengah badai, yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saudaraku, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat kasih dan kuasa Tuhan. Kita mau menikmati Allah itu melalui kasih dan kuasanya. Kita berdoa. Allah di dalam nama Yesus, Allah yang menjanjikan, Allah Roh Kudus, Allah Yesus itu sendiri memenuhi hati dan pikiran kami.
sehingga kami mengerti siapa kami dan siapa Engkau ya Tuhan. Allah yang akan berfirman, yang memakai hamba sebagai alat-Mu untuk berbicara atas nama Tuhan, yang memberkati umat-Mu, memberkati telinga, mata, hati, dan pikiran mereka, sehingga firman yang kami tabur, yang Tuhan tabur, menjadi suatu kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia dan siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, amin. Yesus hadir di tengah badai. Seorang misionaris pernah mengatakan, hidup ini bagaikan roller coaster. Yang naik, yang turun, tiba-tiba terjun, lambat cepat. Terkadang menyenangkan, terkadang merasa terancam. Hidup ini bagaikan sirkus yang juga kadang-kadang menyenangkan, tetapi kadang-kadang juga sangat menyeramkan. Dan hidup ini juga bagaikan daerah ranjau. Kita tidak tahu kapan kita melangkah. Apakah kita menginjak ranjau yang tidak kelihatan? Tetapi juga dikatakan hidup ini bagaikan nyanyian. Hidup ini bagaikan simfoni. Hidup ini bagaikan tarian, berarti menyenangkan. Tinggal terserah saudara, tinggal terserah kita. Apakah kita mau hidup di dalam keterancaman, di dalam ketegangan, walaupun ada sedikit senang-senangnya, atau mau hidup di dalam simfoni hidup, di dalam pujian, nyanyian, dan tarian. Ketahuilah ada dua jenis masalah dalam hidup ini. Yang pertama, masalah buatan. Masalah yang kita buat sendiri. Kita suka menghakimi, kita suka menyerang orang, kita kurang mau damai sejahtera. Itu masalah buatan. Atau kita mempunyai penyakit gangguan jantung, penyakit diabetes, atau penyakit asam urat, atau penyakit lambung. Itu masalah yang kita buat karena kita tidak tertib, tidak disiplin akan apa yang diajarkan, yang menghalangi, yang membuat penyakit kita itu bertambah, tidak sembuh, dan lain sebagainya. Kita tidak taat kepada makanan-makanan yang menghalangi, yang mengganggu masalah dan sakit penyakit kita. Itu masalah buatan. Dan yang kedua, masalah datang. Kalau masalah datang, saudaraku, kita tidak bisa menghindar dari masalah yang datang. Seperti bencana alam, kita tidak bisa menghindar, tapi kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk kita terhindar. Sebagaimana masalah yang dialami murid-murid, di mana dalam perahu itu ada Yesus, yaitu masalah badai di Danau Galilea. Dikatakan di sini di dalam Markus pasal 4 ayat 35. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kita juga saat ini mengalami masalah, mengalami badai oleh si COVID,
terhadap kenyamanan kita, terhadap perekonomian yang tidak usah saya uraikan, kita mengetahui sendiri usaha-usaha apa yang sangat berdampak sehingga banyak orang yang kesulitan. Inilah badai yang tidak bisa kita hindari, badai yang datang, masalah yang datang. Mari saudaraku kita lanjut. Ayat 38 dikatakan di sini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Allah mengerti, Allah peduli. Manusia dunia sering memang mengucapkan kalimat-kalimat ini. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak mendengar doa-doa dan harapan. Tidak, saudaraku. Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang punya otoritas kehidupan ini. Izinkan saya, saudaraku, ketika badai hidup menerpa saya dan keluarga saya, 22 Maret, ketika istri saya yang saya sebut namanya, istri yang saya cintai, si cantik saya, Sony Herawati Pane, 22 Maret sore hari dibawa ke rumah sakit di daerah Lebak Bulus yang sebelumnya sudah 3 kali ke dokter, ada gangguan pernafasan. Tapi istri saya ini memang sebelum ke rumah sakit 2 hari sebelumnya, dia izin mau keluar. Dia mau mengurus usahanya. Ini kelebihan daripada istri saya, Sony. Dia aktif dalam kegiatan jaringan doa wanita Jakarta Selatan, dalam persekutuan-persekutuan dan lain sebagainya. Singkat cerita, di rumah sakit, masuk di UGD, dilakukan tindakan-tindakan ronsen, hasil ronsen paru-paru daripada istri saya banyak bercak-bercaknya, dan dokter mengatakan belum jelas bagaimana asal dan apa bercak-bercak tersebut. Saya percaya no COVID, saudaraku. Saya dan anak-anak mendampingi di UGD, di pembaringannya. Saya dan anak-anak berdoa dan berdoa terus untuk Tuhan menyertai, untuk Tuhan memulihkan istri saya. Dan di pagi hari saya berdua dengan istri saya bergumul, berjuang di dalam doa, minta pertolongan Tuhan. Berdoa dan berdoa. Dan ketika memasuki jam 8 lewat sekian puluh menit, ketika doa dan doa kami naikkan berdua dengan istri, ketika kalimat ini keluar, "Ampuni salah dan dosa kami Tuhan." Saya tutup mata di situ. "Ampuni salah dan dosa kami Tuhan" 2 kali. Dan saya pandang istri saya. Istri saya memandang saya juga, mata beradu mata. Dan saya merasakan lebih kurang 3 detik. Istri saya dalam damai. Dari matanya dapat saya rasakan. Dia menutup matanya. Dan terkulailah kepalanya. Dan selesailah. Tuhan sudah menjemput istri saya. Yes, izinkan saya, saudaraku, supaya jelas bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah badai. Dia hadir. Saya berbeban, Tuhan.
Saya bersedih Tuhan. Ini dialog saya sesudah berapa hari. Saya ditinggalkan, saya katakan saya ditinggalkan Tuhan. Tidak ada lagi. Istri saya yang bernama Sony di samping saya. Saya menangis Tuhan. Apa kata Tuhan? Saya berdialog karena dialog itu saya adalah anak Tuhan. Engkau Bapakku Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, saya jeritkan hati saya menangis sesudah berapa hari. Tuhan berkata, aku juga menangis anakku. Ketika sahabatku Lazarus meninggal, aku bersedih. Menangislah dengan orang yang menangis. Karena air mata itu adalah mekanisme tubuh yang Tuhan ciptakan untuk meringankan beban-beban kita. Karena itu menangislah anakku. Iya Tuhan, tetapi saya berat, saya berbeban, saya tertekan. Anakku, engkau melihat ketika saya di Taman Getsemane. Saya juga tertekan, saya berbeban. Kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Aku sampai mengeluarkan keringat bercampur darah. Lihat betapa beratnya bebanku. Itu kata Yesus melalui hubungan roh saya dengan roh Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Perhatikan. Indahnya berdialog dengan Tuhan ketika kita punya masalah. Iya Tuhan, aku tahu Tuhan. Karena itu Tuhan, aku mau bangkit. Di hari ke-7 jam 4 pagi, saya berdoa, saya mesbah yang 6 hari sebelumnya. Saya tidak pernah mesbah, tidak pernah berdoa kecuali doa mau makan. Bukan saya kecewa, tapi saya masih di dalam sesuatu pergumulan. Dan di hari ke-7 jam 4 subuh, saya berdoa, saya baca firman, saya katakan sama Tuhan, sekarang Tuhan saya mau bangkit, bantu saya Tuhan. Mulai saat itu, proses demi proses, Tuhan menyertai saya. Aku ada di sampingmu, anakku. Indah yang bertuhan itu. Indah. Ya Tuhan, saya masih bersedih, saya masih rindu. Saya mencintai dia. Ya, pandanglah dia, istrimu yang engkau cintai itu. Ada bersama dengan orang-orang kudus di rumah Bapa di sorga. Ada bersama saya. Cintailah saya dengan sepenuh hatimu. Itulah yang membuat saya terprogram untuk berdiri di mimbar khotbah, untuk menyampaikan kesaksian dan penyegaran iman bahwa Yesus hadir di tengah badai. Inilah dialog saya, kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana dialog Abraham dengan Allah tentang Sodom dan Gomora. Jangan katakan bahwa itu tawar-menawar antara Abraham dengan Allah. Salah saudaraku. Itu adalah dialog karena Abraham dekat mengenal Allahnya dan Allah mengenal Abraham. Begitu juga saya merasakan Allah Tuhan itu, Yesus itu mengenal saya. Kita lanjut ke ayat 39. Ia pun bangun, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ini tanda kutip, perhatikan saudaraku. Dan harus begitu, harus dibentak, dihardik. Itu Yesus menghardik angin dan badai itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Indah saudaraku. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan akan menghardik segala masalah-masalah, segala suara-suara si iblis, bapa segala dusta.
yang mengganggu, yang berbicara, yang meniup-niupkan hal-hal yang membuat kita terperangkap, terpuruk, larut dalam masalah dan kesedihan. Minta Tuhan menghardik suara-suara si iblis, sehingga ada keteduhan, sebagaimana danau itu menjadi sangat teduh sekali. Indah saudaraku, orang percaya pasti datang kepada Yesus. Sebagaimana lagu di awal tadi, lagu tak tersembunyi kuasa Allah yang mengawali renungan kita pada hari ini. Boleh sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita angkat pujian bersama-sama. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, menungguku dan kau tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Sebagaimana murid-murid merasakan bahwa kok Yesus itu tidak peduli. Badai sudah mengamuk, air sudah masuk ke dalam perahu. Tapi nyatanya Yesus bersegera. Yesus menghardik badai dan air di danau itu sehingga ada keteduhan. Saudaraku, kita lanjut bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah badai. Ayat 40 dan ayat 41. Lalu Yesus berkata kepada mereka murid-murid tersebut, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Takut dalam hal ini murid-murid takut yang benar, karena mereka merasa terancam, mereka merasa akan binasa. Dan mereka tidak percaya Tuhan Allah mengetahui hati mereka. Karena Yesus itu yang mereka kenal selama ini adalah guru, rabi. Yesus yang memberikan pengajaran-pengajaran. Yesus yang mereka kenal sebagai tabib. Allah yang mengadakan penyembuhan-penyembuhan, mujizat-mujizat. Mereka tidak mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Yang adalah Allah yang turun dari kebesaran sorgawi, dari kebesaran kerajaan itu, turun ke dunia ini. Mereka tidak mengenal siapa yang mereka dampingi selama Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang terkasih, apakah kita benar mengenal Tuhan itu? Terlebih belakangan ini, kita banyak mengikuti live streaming, kita banyak mengikuti ibadah-ibadah online, kita banyak mengikuti doa-doa YouTube yang dilakukan oleh gereja-gereja, perkumpulan-perkumpulan pendoa-pendoa. Bahkan kita banyak
mengirim dan mendapatkan pesan-pesan firman Tuhan di dalam media-media sosial. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya dikatakan adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Allah ada di dalam kekuatan. Tangannya terbuka. Menunggulah. Mari kita datang kepada Yesus. Yesus sudah mengundang saudara dan saya menghadapi badai-badai kemelut si COVID yang banyak mengganggu kehidupan kita. Stay at home, kita harus mempergunakan itu, saudaraku. Kita beribadah, kita merenungkan, kita bersekutu, kita kalau benar kita mau berdialog dengan Tuhan. Allah itu roh. Itu dikatakan. Karena itu barang siapa datang menyembah kepada Dia, barang siapa datang berdoa kepada Allah itu sendiri, hendaklah datang di dalam roh dan kebenaran. Roh kita, saudaraku, yang datang kepada roh Allah, karena Allah itu adalah roh. Tuhan tidak mengingini tubuh kita, tidak mengingini daging ini. Keinginan daging sangat banyak yang kadang-kadang lari dari keinginan dan rencana Tuhan. Indah, saudaraku. Enak yang bertuhan itu. Enak. Yes. Enak yang bertuhan itu. Justru di dalam kemelut, dalam badai, dalam masalah-masalah kita, dalam sakit penyakit, Tuhan izinkan supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Kalau kita tidak sakit, dari mana kita tahu bahwa Tuhan yang menolong kita? Dokter, perawat, dan obat-obatan itu adalah sebagai sarana, sebagai alat Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan. Sertakan Tuhan dalam masalahmu. Dari mana kita tahu? Ketika kita bermasalah, ketika pundi-pundi kita, dompet kita sudah mulai menipis. Tapi ketika kita minta jalan kepada Tuhan, sertai dan tolong kami Tuhan. Kesaksian iman-iman orang percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan membuka jalan. Oleh sebab itu, saudaraku, ada 3 pengenalan akan Tuhan, akan Yesus. Yaitu pertama, kenal. Oh, Yesus yang katanya lahir di Bethlehem, Yesus yang katanya disalib dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Katanya iblis juga kenal siapa Tuhan Allah itu. Tetapi kita ingin lebih aktif. Kenal itu pasif, saudaraku. Tuhan menginginkan kita lebih aktif, yaitu mengenal. Kata kerja daripada kenal, lakukan, mengenal Tuhan. Dia ada di ayat-ayat firman Alkitab ini. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam jemaatnya di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jarang orang Kristen ya mau bersekutu dalam penderitaan Kristus. Maunya damai-damai, sejahtera, happy, diberkati, berkelimpahan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dalam persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku sama dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku juga sama dengan Dia dalam kebangkitannya di hari antara orang mati. Itu aktif. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, mengenal. Dan kita perlu lebih dalam lagi sebagai orang-orang percaya. Sesudah kita mengenal aktif, kita perlu juga saling mengenal. Kita aktif, Tuhan itu juga aktif. Jangan sampai Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, enyahlah daripadaku. Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaatnya di Galatia pasal 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, mengenal Yesus itu, alangkah baiknya
Dia, Allah itu juga mengenal kamu. Interaktif, ada hubungan dua arah. Mari kita lakukan sesudah kita mengenal, minta Tuhan mengenal kita, sehingga ada dialog, ada kebersamaan, ada keindahan. Yesus hadir di tengah-tengah badai. Sekarang terserah saudara dan saya, apa kita mau datang kepada Dia, mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati kita, dengan segenap akal pikiran kita, dengan segenap akal budi kita. Dan apakah kita juga mau mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Tuhan sudah mengundang saudara dan saya. Tuhan sudah menunggu saudara dan saya. Saudaraku, bila kita mau menerima undangan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai saudara dan saya. Amin.